Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, salam. Ya, reformasi hati. Iman dua orang, kepala rumah ibadah atau pemuka agama. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 2 mujizat Yesus dinyatakan. Gunakanlah imanmu. Bapak saudara-saudara, seorang pastor panggil 2 mahasiswanya. Lihat tuh di belakang asrama. Kita akan membuat kebun untuk asrama kita. Di sana ada 2 pohon yang sama besar, sama tingginya. Sekarang ini kampak. Bawalah, tebanglah. Kampak diberikan kepada si A. Ini kampak, bawalah dan tebanglah. Kampak diberikan kepada si B. Si A setelah menerima kampak, dia langsung tebang itu pohon. Dia diperkirakan 30 menit. Tebang, ciap, berkeringat, belum juga tumbang. Si B tidak langsung menebang pohon. Karena dilihat kampaknya tumpul, kampaknya diasah dulu. 15 menit. Setelah 15 menit, baru dia pergi ke pohon dan ditebang pohon itu. Ternyata si B lebih cepat menebang pohon dan merubuhkannya. Gunakanlah imanmu. Markus dan Lukas mengatakan nama orang ini adalah Yairus. Yairus adalah pemimpin rumah ibadah atau pemuka agama. Dia bertanggung jawab atas urusan administrasi, pemeliharaan gedung, mengawasi ibadah, juga mengatur jalannya sekolah-sekolah yang ada dalam lingkungan rumah ibadah. Dan yang terakhir, mencari rabi untuk mengajar dalam rumah ibadah. Saat itu anaknya baru meninggal. Kalau anak seseorang baru meninggal tentu dalam keadaan duka, sedih, berkabung. Saya perlu perhatian, saya perlu penghiburan, saya perlu kekuatan, saya perlu peneguhan, saya perlu teman. Saya kehilangan. Ternyata Yairus tidak berlarut dalam kedukaan. Tidak larut dalam kedukaan. Ia datang menyembah Yesus dan memohon. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Itu imannya. Itu kepercayaannya. Bagi Yairus, Bapak saudara-saudara, untuk datang kepada Yesus itu tidak mudah. Karena Yairus adalah sebagai kepala pimpinan rumah ibadah, pemuka agama, untuk datang kepada Yesus itu tidak mudah. Kenapa? Karena dia adalah orang Farisi. Ingat, hubungan antara golongan Farisi dan Saduki, hubungannya dengan Yesus tidak baik. Bahkan sering konflik, baik tertutup maupun terbuka. Kalau Yairus datang menghadap Yesus, apalagi datang pada Yesus, ada konsekuensinya. Bisa dia dipecat dari jabatannya. Bisa dia diasingkan oleh teman dan sahabatnya. Bisa direndahkan. Dan banyak yang bisa dialami oleh Yairus. Tapi apakah memang begitu cintanya Yairus terhadap anaknya ini, sehingga semuanya diabaikan dan dia siap menerima konsekuensi apapun yang akan dia terima atas tindakan dan kepercayaannya. Bagi Yairus dibutuhkan hati yang terbuka. Hati yang terbuka, hati yang berharap, hati yang percaya. Yang disertai dengan datang dan menyembah. Sedangkan yang kedua adalah perempuan ini sudah menderita selama 12 tahun. Pendarahan, perempuan ini dianggap najis. Selama 12 tahun dia juga merupakan orang yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh menyentuh.
hidup tidak biasa, menjalani hidup yang tidak normal atau wajar. Perempuan ini menderita secara rohani, secara jasmani, juga secara sosial. Menderita secara rohani karena dia najis. Menderita secara jasmani karena mengalami pendarahan demi pendarahan. Dan ini sudah 12 tahun. Saya pernah mempunyai beberapa jemaat, jika seorang wanita, jika datang bulannya dia nggak bisa bangun. Mengerang, kesakitan, menderita. Semoga ibu-ibu di ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Sehingga tatkala mau datang masanya itu dia bergumul. Saya harus menderita 3-4 hari. Bapak saudara-saudara, mungkin wanita ini lebih dari seperti itu. Sedangkan menderita sosial disingkirkan dan diasingkan. Hidupnya yang terabaikan. Ada tapi dianggap tidak ada. Masih hidup tapi dianggap sudah mati. Bagi perempuan ini, kondisinya itu tidak mudah untuk datang kepada Kristus. Yang melekat di dalam dirinya seorang najis. Bisa saja tatkala dia datang pada Yesus diusir. Diusir. Dilecehkan, dihina. Atau mungkin disiksa. Tapi imannya, asal ku jamah, ku sentuh jubahnya, saya pasti sembuh. Saudara-saudara, pada saat kita putus asa, kita tidak perlu khawatir tentang cara dan yang benar untuk menjangkau Allah. Seperti perempuan ini kita bisa menjangkau dengan iman saja. Perempuan ini menjangkau Kristus dan Kristus menjangkau perempuan ini. Kristus menjawab, Yesus menyembuhkan, Yesus mengubah, Yesus memulihkan perempuan ini. Yesus mengubah situasi yang sudah tidak mengubah situasi yang salah, yang telah menjadi masalah selama 12 tahun. 12 tahun menderita, diasingkan. 12 tahun ada, dianggap tidak ada. 12 tahun hidup, dianggap sudah mati. Saya pikir saudara-saudara yang hadir dalam ruangan ini tidak ada kondisi yang seperti ini. Tetapi dia katakan, jika aku berhasil menjamah jubah-jubahnya, menyentuh jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia mengabaikan penilaian, situasi, kondisi itu. Kemudian Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan yang dianggap najis oleh masyarakat, oleh lingkungan, diterima oleh Yesus sebagai anakku. Kadang-kadang kita tergoda untuk berhenti berharap. Sehubungan dengan orang-orang dan situasi-situasi yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Pak Pendeta, saya sudah menunggu ini 5 tahun, tapi dia tidak berubah. Pak Pendeta, saya sudah menjalani selama 10 tahun, Pak Pendeta, tapi tidak berubah. Pak Pendeta, saya kira dia sudah bertobat, punya anak yang 2, anak ketiga enggak berubah. Pak Pendeta, saya pikir dia sudah berubah, juga tidak berubah. Sampai kapan saya harus menunggu? Sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan saya harus bertahan? Sampai kapan saya harus berjuang? Dan sampai kapan saya harus menjalani ini? Orang dan situasi kadang-kala mendorong kita untuk berhenti berharap. Tinggalkan saja, cari yang lain. Tinggalkan saja, berpaling pada yang lain. Tinggalkan saja, cari Tuhan yang lain. Tinggalkan saja, cari iman yang lain.
Sungguh Allah dapat mengubah apa yang tampaknya tak dapat diubah dengan memberikan tujuan dan harapan yang baru. Kepala rumah ibadah itu baru datang kepada Yesus ketika anak perempuannya sudah mati. Sudah terlambat bagi siapapun untuk menolongnya. Tetapi Yesus pergi saja mendapati anak perempuan itu dan membangkitkannya. Disinilah dalam kehidupan kita, Kristus dapat melakukan sesuatu ketika kelihatannya terlambat bagi siapapun untuk menolong. Sudah terlambat, anakmu sudah meninggal, siapa yang dapat menolongnya? Tindakanmu sudah terlambat, berhenti. Tapi bukan seperti itu yang Yairus lakukan. Dia datang, Tuhan, asal engkau jamah, dia pasti hidup. Ya, Yesus dapat dan bisa membawa pemulihan bagi kehidupan saudara dan saya. Bagi hubungan-hubungan yang telah terputus. Bagi pelepasan kecanduan-kecanduan. Kesembuhan-kesembuhan luka batin. Amarah, dendam, kebencian, iri hati. Putus asa, hilang harapan. Yesus bisa memenuhi anugerah pengampunan dan penerimaan bagi saudara dan saya. Jika situasi saudara kelihatannya tak ada harapan, ingatlah bahwa Yesus Kristus dapat melakukannya yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Di sini ada 3 pelajaran penting. Pertama, kenali dan manfaatkanlah momentum kesempatan saudara. Kedua, bersedia untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Dan ketiga, jadilah panutan. Kenalilah dan manfaatkanlah momen kesempatan saudara. Kepala ibadah ini ia datang menyembah. Inilah waktu untuk memohon pertolongan Yesus. Dengan mengabaikan kata orang, tidak ada siapapun yang dapat menolongmu. Tindakanmu sudah terlambat. Sedangkan wanita ini mengerti bahwa Yesus sedang mengunjungi kotanya dan mungkin tidak akan kembali. Inilah yang pertama dan inilah yang terakhir. Dan inilah yang harus aku sambut. Saudara-saudara, ada momen Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengatur ulang prioritas dan menjalankan iman saudara. Saudara dan saya tidak membeli waktu. Tuhan, saudara dan saya menerima waktu. Tinggal memprioritaskan waktu kita dari waktu-waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sebab jika tidak, saudara akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Bersedia untuk mencoba pendekatan yang baru, yang berbeda. Karena perempuan ini tidak bisa mendapatkan perhatian dari lingkungannya, bahkan dari murid-murid Yesus sendiri. Maka perempuan ini menyentuh ujung jubah Yesus dan ia disembuhkan. Seringkali iman melangkah ke hal yang tidak diketahui. Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan menemukan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan. Ada yang baru. Ada yang lain yang harus dicoba. Sedangkan yang ketiga, jadilah panutan. Baik iman kepala ibadah dan perempuan ini adalah contoh untuk diikuti saudara dan saya. Kepala ibadah ini katakan, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bagi orang lain sudah tidak ada lagi tempat pertolongan. Bagi orang lain sudah terlambat. Tapi bagi kepala ini, rumah ibadah ini, inilah waktunya
aku mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sedangkan perempuan ini, asal ku jamah, ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman perempuan ini adalah contoh untuk diikuti orang lain. Dan memang akhirnya Matius mencatat. Di dalam Matius 14 ayat 35 sampai 36, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 14 ayat 35 sampai 36. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan walaupun hanya menyentuh jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Oh, kemarin ada perempuan pendarahan 12 tahun. Menyentuh jubahnya Yesus saja sembuh. Berita ini tersebar. Sehingga mendorong banyak orang datang menghampiri Yesus. Dengan suatu keyakinan yang sama. Jika aku berhasil menyentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Dan memang sembuh. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sakit, datanglah kepada Yesus Kristus. Kalau saudara sakit, datanglah pada hamba Tuhan. Bukan menanti hamba Tuhan datang. Pada setelah KKR, khotbah, hamba Tuhan katakan, jika saudara sakit, silakan saudara pergi ke dokter. Tapi jika saudara percaya, silakan datang ke gereja. Semua adalah sebuah pilihan yang didasari oleh imanmu. Kalau engkau mengalami luka batin, mengalami luka hati, carilah konselor, psikolog. Tapi jika engkau percaya pada Yesus, datanglah ke gereja. Setelah KKR, berjalan hari pertama, hari kedua, banyak orang datang ke gereja dan mereka disembuhkan. Gunakanlah iman saudara, maka saudara akan disembuhkan. Bapak saudara-saudara, John Wesley katakan, manusia dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Hanya kasih karunia Tuhan semata-mata. Kalau demikian mengapa kita beriman? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita berdoa, mengadu, berseru dengan mencucurkan air mata? Mengapa kita harus datang dan hadir? John Wesley katakan, imanmu, doamu, pengharapanmu, puasamu, air matamu, bahkan kehadiranmu membuat lebih efektif kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Membuat lebih efektif kuasa, kasih, dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Sebabnya saudara-saudara, membuat lebih efektif, itulah yang dilakukan oleh pemuka agama ini. Yang dilakukan oleh perempuan ini. Bisa saja pemuka agama ini panggil anak buahnya, panggil tuh Yesus ke rumahku. Karena dia pejabat, bisa saja Yesus datang. Atau tolong sampaikan kepada gurumu, aku menerima dia di kantorku, di rumahku, bisa saja. Tapi kedua pribadi ini memberikan teladan kepada kita, karena dia ingin mengalami efektif kasih karunia mujizat dinyatakan di dalam dirinya, maka ia datang. Datanglah, apapun kondisi saudara dan saya, baik secara jasmani, kondisi, lingkungan, hati, dan lain sebagainya, datang saja pada Yesus. Karena kedatanganmu akan membuat efektif kuasa, kasih, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Datang saja pada Yesus, kini saatnya.
Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Datanglah pada Yesus, ini saatnya. Datanglah pada Yesus, terima rahmat-Nya. Apapun kondisi saudara dan saya yakin tidak melebihi daripada pemuka agama ini. Tidak melebihi daripada perempuan yang menderita ini. Tapi kita diajak untuk tetap datang pada Yesus. Karena tatkala saudara datang, di sana ada iman saudara. Tatkala saudara datang, di sana ada percaya saudara. Tatkala saudara datang, di sana ada pengharapan saudara. Sehingga mujizat Tuhan, kuasa Tuhan lebih efektif bagimu dan bagiku. Amin. Kita doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kejadian-kejadian yang boleh kami alami. Yang di dalamnya kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Tapi hari ini kami sungguh melihat teladan iman daripada pemuka agama dan perempuan yang mengalami pendarahan. Menderita, kehilangan, tapi imannya tidak hilang, pengharapannya tidak sirna, dan dia datang pada Tuhan. Dan kedatangannya mendorong engkau untuk menyatakan anugerahmu, kuasamu, kasihmu, dan mujizatmu. Sehingga mereka mengalaminya. Oh Tuhan, ajari kami juga untuk terbuka hati, mempunyai kerinduan untuk datang pada Tuhan. Kondisi apapun dan situasi apapun. Sehingga kedatangan kami pada Tuhan merupakan cara yang efektif untuk kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, agar kami setia di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus. Amin.